Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu Guru, saya Ahmad Satria Utama, calon guru penggerak angkatan 5 kelas 8 dari SMK Negeri Turjo, bersama rekan saya Adi Mutia Pramesti, guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro, dan teman saya Ahmad Sari, calon guru penggerak dari SDN Mojorejo 1 Kecamatan Angger. Di kesempatan yang baik ini, kami melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Dander sebagai bagian tugas dari modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk saat ini kita melakukan wawancara langsung bertiga karena keinginan dari Pak Kepala Sekolah untuk mempersingkat dan tidak satu-satu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lakukan langsung bertiga di sini. Baik, selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Ya. Pak Satria. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Eko, di sini kami bertiga ini pada kesempatan yang baik ini ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran khusus dari calon guru penggerak. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak di sini bahwa kami CGP dalam tujuan pembelajaran khusus ini adalah dapat melakukan suatu analisa atau analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya melalui modul tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing atau dan di sekolah lingkungan lain. Dalam hal ini kami melaksanakan di sekolahnya yang dipimpin Pak Eko di SMA Negeri 1 Dander di sini Pak Eko. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu Pak Eko agar nanti kita wawancaranya lebih mengalir begitu Pak Eko. Ini bahwa dalam wawancara ini kita akan menanyakan beberapa hal tentang dilema-dilema etika, khususnya seperti ini Pak Eko. Sebagai pemimpin kita kan pernah menghadapi dilema etika gitu. Ada 4 paradigma dilema etika benar lawan benar yang sesuai dengan modul di kami pelajari di situ. Ada 4 Pak Eko, antara yang pertama individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan dilema etika benar lawan salah itu arahnya ke bujukan moral, ya begitu. Ya, sedangkan dari 3 prinsip penyelesaian dilema itu ada 3 cara berpikir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli gitu. Nah ini satu pertanyaan dari saya Pak Eko sebelum kita mulai pertanyaan intinya. Sebagai pemimpin institusi, pengambil keputusan dalam rapat atau pertemuan adalah kepala sekolah tentunya Pak Eko. Oke? Karena kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh atas tata kelola institusi yang dipegangnya di sini. Minta tolong ke Pak Eko ini, karena Pak Eko sebagai pemimpin sangat berpengalaman di sini, pasti ada satu pengalaman ya, dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada paradigma dilema etika, entah itu individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Mungkin supaya lebih jelas Pak Eko, Bu Ardin atau Pak Sari nanti bisa memberi tambahan contoh individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, supaya nanti Pak Eko, oh ini saya pernah mengalami dilema pengambilan keputusan dilema etika tentang yang ini. Ya, betul. Nanti kita akan cerita di sini untuk wawancara di sini. Monggo Bu Ardin bisa menyampaikan di sini Bu Ardin. Jadi Bapak, kadang-kala ketika akan mengambil keputusan itu kan kita merasa dua-duanya merupakan pilihan yang benar, sehingga benar lawan benar. Kami menyebutnya di modul itu sebagai dilema etika.
Ketika pilihannya sepertinya memang benar lawan benar antara individu dengan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kalau diputuskan yang satu dapat memenuhi rasa keadilan, tapi di lain pihak pilihan keputusan yang satu juga menimbulkan rasa kasihan. Jadi seperti itu. Atau misalnya kebenaran lawan kesetiaan ketika dengan anak buah dan sebagainya. Ketika kita akan menegakkan kebenaran, tetapi kemudian kita terbentur pada bahwa anak buah kita ini adalah sosok yang setia, sehingga mana yang harus dipilih, kebenaran atau kesetiaan. Mungkin hal-hal seperti itu Bapak. Cara Bapak sebagai pemimpin untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk persoalan-persoalan yang dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu sudah pasti benar lawan salah. Betul. Jadi ketika misalnya kita akan mengeluarkan siswa itu benar, tetapi kemudian ada bujukan moral yang misalnya orang tua bersedia untuk membantu sekolah dalam hal finansial atau dalam hal sarana prasarana, asal anaknya ini diizinkan untuk tetap berada di sekolah. Kalau itu kan sudah benar lawan salah, tapi di dalamnya ada bujukan moral. Untuk hal-hal yang seperti ini mungkin panjenengan punya kriteria khusus dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini termasuk yang dilema etika atau ini yang termasuk bujukan moral. Penjelasan dari Bu Adi, saya pikir Pak Eko sudah memahami sebagai pemimpin itu pasti merasakan dilema etika seperti itu Pak Eko. Kami di sini bertiga menanyakan kepada Bapak, ada satu contoh nggak Pak untuk tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tersebut Pak Eko? Satu kasus saja dulu Pak Eko. Saya selaku penanggung jawab institusi resmi dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan, yaitu pernah mengalami Pak. Antara lain yang saya pernah mengalami langsung dan saya memutuskan di dalam kasus itu adalah kaitannya dengan pelanggaran siswa. Jadi ceritanya begini, siswa itu berproses di kelas 11, kemudian mengalami satu pelanggaran tata tertib. Jadi pelanggaran tata tertib, kan di tata tertib itu kan ada poin Pak. Ya, jadi poin kompensasi dari tingkat pelanggaran yang ada. Ya. Kemudian itu kalau pelanggarannya sampai diakumulasi 100% poinnya, maka di situ adalah siswa dikembalikan kepada orang tuanya. Nah ini pernah terjadi di saya memimpin suatu lembaga. Kasusnya adalah anak tidak pernah masuk, tidak pernah mengikuti tagihan-tagihan ulangan, ya, sehingga pada waktu kenaikan kelas dia terganjal di situ. Sehingga di dalam forum rapat semua proses sudah dilalui, panggilan orang tua, kemudian remedi, kemudian ulangan susulan, kemudian sudah artinya home PC, kemudian sudah dipanggil ke BK. Ternyata hasilnya tetap tidak memenuhi kriteria dari kenaikan, dengan sangat terpaksa. Karena itu ada aturan main Pak. Kita semuanya berpedoman pada aturan main itu. Sehingga orang tuanya waktu pengambilan raport itu tersendiri, tidak dibersamakan dengan yang lain. Jadi tersendirikan, kemudian ditunjukkan bukti-bukti yang sudah kita lakukan, kemudian disampaikan dengan bahasa ternyata putranya ibu ini harus mengulang di kelas yang sama. Waktu itu menerima mengulang itu. Setelah di rumah itu ketemu
ayahnya. Ditanya, iya anake. Ya bahasanya ya tadi disampaikan, anak ini mengulang. Mengulang itu maksudnya, ya iya mengulang di kelas yang sama. Itu jenengnya tidak naik. Kalau mengulang, baru sadar itu tidak naik. Akhirnya orang tuanya laki-laki pergi ke sekolah, menemui saya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Adi tadi betul, menawarkan, minta dinaikkan, kemudian mau membantu, ya, membantu kepentingan sekolah apa, ya, secara kekurangan-kekurangan di sarana prasarana siap membantu. Tetapi karena kekuatan di dalam forum sudah menyatakan bahwa ini mengulang, maka tidak tergiur dengan tawaran-tawaran itu. Jadi kalau berdasarkan aturan, ya, memang ya kita tegakkan, itu memang aturannya, tetapi proses sudah dilalui tahapan demi tahapan. Itu pernah saya alami seperti itu. Dalam kasus ini termasuk paradigma dilema etika, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau kebenaran melawan kesalahan. Kelihatannya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kasihan sih. Atau ada bujukan moral. Ada bujukan moral, ya, ada bujukan. Ya. Tapi Pak Eko mengambil keputusan yang tadi, bukan bujukan moralnya itu. Iya, sesuai. Monggo Pak Sari menanyakan yang ini Pak Sari. Selama tadi orang tua memberikan bujukan semacam itu, apakah Pak Eko itu ada pihak lain yang membantu untuk memberi masukan supaya tetap sesuai dengan peraturan ataukah tidak? Iya. Jadi selama ini saya adalah memegang teguh aturan main yang ada, Pak, untuk menjaga harkat dan martabat lembaga. Kalau nanti dibujuk dengan itu, kemudian kita loloskan dan lain-lain, itu apa ya? Pegangan kita itu akan terombang-ambing, Pak. Sehingga kalau memang sudah diputuskan di dalam forum besar, kemudian sesuai dengan aturan main yang ada, ya itu yang kita pegang. Walaupun ada bisian atau ada layuan apapun, ya selama saya berpegang teguh pada itu. Bosin mau menanyakan yang ini? Kalau menurut Bapak, ketika akan mengambil keputusan itu, apakah ada nilai-nilai yang sebenarnya sama-sama merupakan nilai kebaikan, antara misalnya menyelamatkan tadi marwah sekolah dengan menyelamatkan masa depan anak? Apakah ada sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya. Menurut Bapak? Sebenarnya ada. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu ada. Tetapi yang lebih kuat, ya, memang saya berpikir ini masa depan anak. Kalau ini nanti diloloskan, pertanyaan saya, apakah iya setelah ini lolos akan menjadi lebih baik? Satu, akan berubah menjadi positif. Dua, apakah nanti anak ini dengan kita loloskan tidak mengganggu bagaimana teman yang lain? Ya, karena sudah diketahui ini, siswa di kelas sudah tahu, di sekolah anak ini sudah tahu, karena proses sudah dilalui dengan benar. Rasa itu tetap muncul, tetapi dari hasil proses yang sudah dilalui, kemudian sudah dirapatkan dalam forum besar, semua tenaga pendidik dan pendidikan di sekolah itu memutuskan, ya itu sebagai makanan. Dimungkinkan dengan pembelajaran ini justru ya, anak akan lebih baik, ya, karena kalau selalu ditolong atas dasar kasihan, ya saya khawatir nanti justru tidak menjadi baik dengan rasa dan rasa itu. Kalau pertimbangan rasa kan kadang objektivitas, kemudian untuk yang betul bagaimana nanti masa depannya, toh hanya misalkan tertunda satu tahun, tapi masih bisa lebih baik, itu saya kira nanti kesananya lebih baik itu. Tadi kelihatannya untuk pertanyaan ketiga ini sudah terjawab sebenarnya sama Pak Eko tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Eko lakukan itu tadi, yang melalui rapat Dewan Guru tadi, sehingga kemudian ada pemanggilan orang tua dan sebagainya, itu sudah masuk ke pertanyaan ketiga.
yang sudah dijawab oleh Bapak tadi. Untuk pertanyaan keempat Pak Eko, yang perlu kami tanyakan di sini adalah hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika seperti yang kasus tadi. Artinya yang paling efektif pengambilan keputusan ini apa Pak Eko? Pada kasus-kasus di rumah etika seperti tadi ini Pak Ibu yang pengambilan untuk akhirnya tidak menaikkan anak itu Pak. ya, yang jelas paling efektif itu apa? ya, yang jelas sesuai dengan tahapan yang ada. Kita berpijak pada itu. Yang kedua, aturan tata tertib yang ada. Kemudian pengambilan keputusan itu didasarkan atas rapat pleno. Iya. Iya, jadi rapat pleno bukan Iya. atas keputusan kepala sekolah. Iya. Jadi kepala sekolah yang terakhir menandaskan. Cuk, gitu Iya, aja. tapi didasarkan atas Iya. rapat pleno. Iya betul. Nah, itu. Iya. Pak Sarif, monggo lanjut. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kelima Pak Eko. Ji. Jadi hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika panjenengan mengambil keputusan untuk tidak menaikkan anak tersebut? Tantangannya kalau kita berhadapan dengan orang tua, jadi rasa itu muncul lagi sebenarnya. Itu tantangan saya, nyesak, kasihan. Iya. Iya. Tetapi kalau ini tantangan ini mengalahkan apa yang sudah ambil secara besar oleh pihak sekolah, ini nanti ya efeknya kurang baik. Jadi saya berprinsip ya oke lah, saya kasih solusi, saya kasih wawasan bahwa ini bukan berakhir segala-galanya dengan tertunda ini. Bukan artinya setelah tertunda ini semuanya tidak ada jalan dan mati di situ. Itu yang perlu kita buka. Jadi yang perlu kita buka. Tantangannya kalau sudah mendadak, wah ini sudah apalagi anaknya dengan nangis dan selaku manusia normal tersentuh gitu. Iya. Tetapi kan di belakang ini ada tadi keputusan yang besar itu. Maka ya diberikan wawasan, kemudian dipertebar mental anak itu bahwa ini bukan berakhir dari segala-galanya. Justru dengan begini maka insya Allah nanti akan diraih sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Nanti Jadi memikirkan hasil akhir ya, iya, jangka panjangnya. iya, tetap di situ. Oke, Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Eko, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak Eko dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika seperti yang tadi itu siswa ini akhirnya nggak naik gitu ya, sebagai contoh kasusnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya ya, entah itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini kan kasus Pak. Iya. Ya, ini kan kasus. Jadi yang namanya kasus muncul itu kan tidak terjadwal. Iya. Tidak terjadwal. Iya, Gitu. betul. Kasus itu muncul sudah. Tetapi begitu kasus itu muncul, sudah kira-kira ini kategori yang bagaimana, maka kita langsung melangkah, melibatkan komponen yang kaitannya dengan perbaikan dan memperbaiki siswa ini. Jadi mulai dari BK, mulai dari kesiswaan, mulai dari tatip, mulai dari wali kelas. Iya. Kemudian ini sudah digerakkan semuanya. Sehingga begitu nanti sampai dengan di ujung ini, maka data-data yang dari beberapa unit ini sudah terkumpul dengan baik dan kuat. Iya. Sehingga kalau ada protes, ada apapun yang namanya tidak puas dengan kasus ini semuanya sudah ada dukungan yang backup kuat. Iya. Sehingga bukan dari kepala sekolah saja, kepala sekolah itu hanya menggerakkan saja, ini loh prosedurnya, Iya. ini loh timingnya, ini loh bagaimana, semuanya terdokumen. Iya. Jadi ada satu siswa kasus ini otomatis langsung oleh Bapak Eko dimasukkan dalam satu daftar list tentunya. Iya. Harus diperhatikan Iya. ini. Iya. Harus dibentuk bagaimana perkembangannya mulai dari langkah-langkah awalnya Iya. bagaimana dari guru baik itu wali kelas sampai ke BK Iya. sampai endingnya ke Pak Eko. Iya. Kita pantau. Betul. Baik, lanjut. Ya. Masih belum ada perbaikan, itu ada Diperbaiki. ada Iya, perbaikan. iya betul. Diperbaiki sampai Bung PJ sampai pemanggilan orang tua, semuanya proses itu sudah lengkap.
Oke. Insya Allah ada ini dokumennya. Berarti Betul. sebenarnya ada sebuah prosedur yang Proses itu dilalui. secara karena satu siswa ada muncul sebuah kasus akhirnya menjadi prioritas di situ, Mbak. Iya, Sehingga masuk terjadwal di situ. Iya. Ini harus kita Iya. pantau ini Iya. untuk satu Iya. siswa ini. Iya. Nah, jadi artinya Bapak Eko sudah melakukan proses penjadwalan. Ya, jadwalnya di situ, Pak. Iya. Jadwalnya di situ. Iya. Iya. Pertanyaan ke selanjutnya, Bu. Mungkin untuk operasional sekolah juga begitu sih Bapak. Yang kaitannya dengan SDM, kemudian kaitannya dengan pembelajaran, untuk kasus-kasus yang dilema etika itu juga ada prosedur yang dilalui. Oh, izin, Bu. Jadi kepala sekolah itu diberikan kewenangan. Iya. Kewenangan bila nanti sejauh mana etika personil dari tenaga pendidikan, dari pendidik, dari komponen yang ada, Pak. Iya. Tidak hanya siswa saja. Iya. Iya, tanggung jawab seorang kepala sekolah itu menyeluruh, Pak. Betul. Termasuk personil. Ya, jadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan semua personil yang ada di situ. Ya iya, Pak. Kita di dunia pendidikan, jadi etika, kemudian karakter itu nomor satu, Pak. Oke. Mohon dilanjut Pak Sari itu. Mungkin pihak yang membantu itu sudah ditanyakan Pak Sari, Iya, iya. Saya, Ini pertanyaan terakhir sebagai refleksi nih, Bu. Iya. Sebagai refleksi di sini. Bu. Iya. Nah, terakhir, Pak. Izin. Hikmah yang dipetik Bapak dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika. Mungkin ada pesan untuk kami Iya. atau semacam refleksi dari pengalaman Bapak. Intinya kita di depan. Segalanya harus di depan. Ada yang pepatah mengatakan beribu nasihat itu lebih baik satu contoh perilaku, Pak. Oke. Jadi menurut saya kaitannya dengan etika ini, maka kita akan menegakkan suatu aturan, kemudian membuat beretika, beradab. Maka ya prinsip saya beribu nasihat itu masih lebih baik satu contoh perilaku tindakan. Makanya saya berusaha dalam lembaga ini saya menjadi figur yang semoga bisa dicontoh. Ya. Baik perilaku saya, Ya, amin. ucapan saya, Pak. Jadi itu pada intinya itu. Sehingga kalau kita menegakkan tes itu otomatis sudah. Jadi yang penegak ini mengambil keputusan ini ya artinya mendekati benar lah, nah, begitu. Sehingga tidak ada kelemahan. Ini Bapak itu juga seperti itu. Ya, kira-kira gitu, Pak. Prinsip saya. Baik, Pak Eko, terima kasih. Ini sangat menarik dalam perbincangan kami CGP dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dandar. Beliau memberikan satu contoh kasus yang nyata yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pak Eko Suwitno di sini sampai pada titik akhir pengambilan keputusan, semuanya merasa menerima dan tidak ada yang keberatan. Satu kalimat yang perlu kita ambil contoh adalah suatu patah yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa beribu-ribu nasihat itu akan lebih mengena apabila diberikan satu contoh aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kita bisa melakukan wawancara dengan Pak Eko Suwitno. Semoga Bapak dalam menjabat sebagai kepala sekolah selalu amanah dan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari calon guru penggerak hanya bisa mendoakan Bapak Eko agar kesuksesan selalu menaungi Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak di seluruh tanah air. Begitulah wawancara kami calon guru penggerak pada demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri kegiatan wawancara pada siang hari ini pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sama-sama yuk. Salam guru penggerak.